Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengkritik Komisi Pemilihan Umum terkait dengan surat suara 2024 yang sudah dicoblos di Taipei, Taiwan sebelum waktunya. Mahfud menyebut KPU ceroboh dan tidak pernah melakukan perbaikan. Mahfud juga menyayangkan PPLN bersikap tidak profesional. Kritik KPU ini ceroboh, sudah berkali-kali ceroboh dan tidak pernah memperbaiki. Kayak pelaksanaan debat yang orang tidak ikut aturan gitu dibiarin, macam-macam gitu. Ada kritik ini dibiarin. Nah, sekarang surat suara itu kan karena ketahuan. Kalau tidak ketahuan kan bisa terjadi di tempat lain. Lalu ketahuan baru menyalahkan gitu. Kan seharusnya sejak awal. Namanya PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, itu mestinya orang sudah sangat profesional karena dipilih. Dan di Taiwan itu pemilihnya banyak. Berarti orangnya juga harus benar-benar di situ yang menangani. Masa surat suara sudah dicoblos sekarang? Terkait dengan polemik surat suara yang sudah beredar di Taipei, Taiwan ini, kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat siang. Selamat siang, Mas Iqbal. Salam sehat. Salam sehat, Mbak Titi. Tadi Pak Mahfud bilang KPU ceroboh ya. Mbak Gus Imin juga bilang ini jadi ada potensi kecurangan begitu. Kalau Anda menyebut ini apa? Ada surat suara yang terkirim sebelum waktunya. Ya, pertama tentu saja informasi yang kita dapatkan adalah berdasarkan keterangan dari otoritas penyelenggara pemilu. Ada KPU dan ada Bawaslu. KPU menyatakan bahwa ini murni kelalaian dari jajaran mereka yang ada di Taipei, yaitu PPLN dan KPPSLN. Jadi ada juga selain panitia pemilihan luar negeri, lalu kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri POS. Jadi mereka itu punya KPPSLN yang bekerja di TPS luar negeri, tapi juga ada KPPS yang mengelola TPS POS ya. Jadi yang pemilihan via POS. Jadi di luar negeri itu, Mas Iqbal, ada 3 cara. Bisa lewat TPS, bisa lewat kotak suara keliling, dan juga bisa lewat POS. POS ini karena memang daya jangkaunya itu penyebaran warga negara kita tidak seperti di Indonesia ya, yang bisa dijangkau dengan mudah. Mereka menyebar di banyak titik dan tentu saja dari sisi operasionalisasi pemungutan suara tidak mudah dijangkau. Nah, ini berdasarkan keterangan KPU kan disebutkan bahwa pengiriman tersebut di luar atau sebelum jadwal pengiriman yang resmi diatur oleh KPU dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 antara 2 sampai dengan 11 Januari. Ketika diakui ada kelalaian PPLN, KPPSLN, artinya juga di sini ada kelalaian kelembagaan KPU karena mereka adalah bagian dari KPU. Nah, hanya saja kelalaian itu dikontribusikan oleh apa? Semata karena inisiatif atau upaya untuk progresif dari jajaran penyelenggara di luar negeri, ataukah karena memang ada koordinasi yang buruk antara misalnya KPU dan jajaran mereka di luar akibat disparitas atau kemudian kesenjangan komunikasi dan koordinasi serta supervisi ya. Yang kedua adalah juga dari Bawaslu. Bawaslu sudah menyatakan ini pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pengadministrasian pemilu, terutama terkait dengan distribusi surat suara via pos. Tetapi berdasarkan pasal 44 ayat 3 peraturan KPU, diatur bahwa distribusi surat suara via pos oleh KPPSLN POS itu harus disaksikan oleh Panwaslu luar negeri. Nah, informasi dari Pak Idam Holik KPU disebutkan Panwaslu luar negerinya ternyata menyetujui gagasan untuk mempercepat. Kalau sudah begini artinya penyelenggara pemilu kita sama-sama tidak paham aturan, sama-sama melanggar prosedur di dalam distribusi surat suara via pos. Baik KPU dan Bawaslu sama-sama harus kemudian secara menyeluruh mengevaluasi pemahaman, kapasitas, dan pengetahuan, kredibilitas juga ya, profesionalitas jajaran mereka yang ada di luar negeri. Selain itu, proses di Taipei ini juga harus membangun kesadaran kita begitu terkait pemungutan suara lain di negara-negara lain, Mas Iqbal. Oke, pertanyaannya kemudian Mbak Titi soal surat suaranya nih, ada perbedaan versi ya antara KPU dengan Bawaslu. Bawaslu bilang itu tidak rusak, sementara KPU bilang rusak dan nanti akan dikirim kembali kemudian akan diganti yang baru. Bagaimana Anda memandang perbedaan versi ini? Karena publik tentu saja menjadi bingung yang mana yang seharusnya dilakukan.
Iya, betul. KPU adalah pelaksana tahapan pemilu, tapi Bawaslu adalah pengawas agar pelaksanaan tahapan sesuai aturan. Jadi memang ada ketentuan Mas Iqbal soal tipe-tipe surat suara itu bisa disebut rusak dan itu sudah diatur KPU di dalam peraturan KPU ataupun keputusan mereka, keputusan 1395 tahun 2023. Nah, Hmm, ketika KPU mengatakan surat suara itu rusak, kan tentu saja pertanyaannya adalah dasar hukumnya apa? Karena kalau berdasarkan ketentuan yang ada, surat suara dinyatakan rusak itu dengan klasifikasi yang sudah sangat jelas. Itu terkait dengan spesifikasi, kualitas, dan kondisi surat suara yang misalnya sudah tercoblos, lalu tintanya bleber, dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan tidak. Jadi ini adalah surat suara yang dikirimkan lebih awal sebelum hmm, waktu yang diatur di dalam undang-undang, di dalam peraturan KPU. Sementara dari sisi kriteria rusaknya memang tidak memenuhi kriteria rusak. Apalagi tujuan pengiriman oke, adalah orang atau pemilih yang memang tercatat di dalam DPT Pemilu Luar Negeri POS. Jadi saya baik. kira alasan Bawaslu masuk akal. Karena Hmm, kenapa? Karena kalau ada dinyatakan rusak dan dikirim kembali, potensi kegandaan itu mungkin walaupun kemudian ada penanda. Nah, oke. untuk itu menurut saya Bawaslu kan punya kewenangan yang namanya membuat putusan atas pelanggaran administratif pemilu. Putusan itu bersifat mengikat dan harus dilakukan ditindaklanjuti oleh KPU. Supaya Oke, polemiknya tidak berkepanjangan, lebih baik Bawaslu memproses ini di dalam prosedur penanganan pelanggaran baik Mbak administratif Titi. dan membuat putusan, Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.